Justru korban memberikan pengampunan kepada dua mantan tersangka sehingga itu diberikan SP3. Itu adalah bukti bahwasanya Jokowi memiliki sifat kenegarawan, memiliki jiwa yang bersih dan memiliki jiwa pemaaf. Maka dari itu, ya seharusnya teman-teman para tersangka ini menyadari perbuatannya sehingga ini dapat meringankan hukuman terhadap mereka. Yes, kalau kuasa hukum berbicara pasti itu subjektivitas kepada kliennya karena untuk kepentingan pembelaan. Yang namanya tersangka berarti ada praduga terhadap si pelaku melakukan perbuatan tindak pidana. Sebagaimana yang dilaporkan itu terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah, pengubahan dokumen elektronik, manipulasi data, Junto 55. Tapi bagaimana Anda melihat bahwa kepolisian ini menetapkan tersangka tanpa ada keterlibatan dari Komnas HAM? Saya kira Komnas HAM tidak memiliki jalur untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Karena fungsi penyelidikan dan penyidikan itu adalah wewenang daripada kepolisian. Komnas HAM itu sifatnya hanyalah rekomendasi apabila memang ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan selama dalam menjalankan proses hukum yang sedang bergulir tadi. Tapi saat ini kita tidak melihat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korban maupun Polda Metro Jaya. Justru korban memberikan pengampunan kepada dua mantan tersangka sehingga itu diberikan SP3. Itu adalah bukti bahwasanya Jokowi memiliki sifat kenegarawan, memiliki jiwa yang bersih dan memiliki jiwa pemaaf. Maka dari itu, ya seharusnya teman-teman para tersangka ini menyadari perbuatannya sehingga ini dapat meringankan hukuman terhadap mereka nantinya. Saya mau dengar dari Bang Kozi dulu, Bang. Apa betul itu Komnas HAM hanya rekomendasi saja, tidak ada pengaruhnya? Jadi yang menjadi soal itu adalah pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada perwakilan dari Komnas HAM yang semestinya dilibatkan, baik di Bareskrim maupun di Polda Metro Jaya. Tetapi rilis dari Polda Metro Jaya menyatakan sudah melibatkan Komnas HAM. Poinnya di sana. Karena itu Komnas HAM menegaskan tidak pernah dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus dan itu yang kemudian menjadi catatan penting kami terlepas memang tersangkanya sudah ditetapkan lebih dulu. Tapi berkaitan dengan soal tersangka, saya pikir orang yang punya sikap negarawan itu tidak akan mungkin melaporkan warga negaranya atau dulu pernah menjadi rakyatnya ke proses hukum yang sebenarnya dia bisa menempuh jalan yang paling sederhana untuk meyakinkan orang yang bertanya tentang ijazahnya dan sudah secara baik-baik pada tanggal 15-16 Maret tahun yang lalu mendatangi, April maksud saya, tahun yang lalu mendatangi Solo juga Yogyakarta dengan surat resmi, dijawab resmi, ditemui resmi, tetapi sikap arogansi pemilik ijazah menyampaikan bukan hak saudara untuk meminta, tidak ada kewenangan untuk memaksa dan tidak ada kewajiban bagi saya. Dan bahkan setelah itu justru dia menyampaikan bahwa dirinya merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Saya ingin tegaskan bahwa klien kami tidak sedang melawan, tapi terus berjuang. Alhamdulillah pada saat komitmen di Gedung Juang, pada 19 Januari yang lalu, Pak Roy Suryo menegaskan, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, kemudian bersama klaster yang lain, klaster pertama yakni ada Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, juga ada Rustam Effendi menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur selangkah pun untuk melanjutkan perjuangan mengungkap masalah ini. Kenapa? Meskipun kendati ada iming-iming akan diberikan hadiah SP3 bagi siapapun yang datang dan meminta maaf kepada Joko Widodo. Padahal sebenarnya yang semestinya... Sebentar Bang, berarti menurut Anda terkait dengan hadirnya saksi ahli itu belum cukup perjuangannya sampai di situ saja. Itu adalah bagian dari perjuangan dan perjuangan itu tidak cukup dengan saksi ahli. Karena Karena soal-soal itu tidak ada iming-iming. Jadi begini, kita jangan menggiring opini bahwa ada iming-iming di sini. Tidak ada itu. Bahwa kemudian yang terjadi spontanitas keberadaan yang sudah disiapkan oleh pengacara Bapak Egy Sujana, ya dalam hal ini bahkan menghadirkan polisi di situ, bahwa sudah ada koordinasi antara Ibu Elina Neti dan kepolisian Polda Metro Jaya untuk datang ke sana, ya. Jadi saya mengklarifikasi di sini tidak ada iming-iming itu. Kalaupun ada, mohon dibuktikan, dibuktikan. Baik, gimana Bang Kozi? Kita bisa membaca itu iming-iming, bahkan proses pemberian SP3 itu tidak mengikuti prosedur KUHAP, tapi mengikuti prosedur SOP Solo, saya sebut demikian. Kenapa? Karena 8 Januari datang ke Solo, 13 Januari baru mengirimkan permohonan restoratif justice, dan seketika serta-merta 15 Januari terbit SP3. Dan harusnya
itu kan di medisnya di Polda, tetapi ini justru mendatangi Joko Widodo, bahkan ada 5 polisi aktif dan bahkan 2 diantaranya adalah petinggi Polda Metro Jaya. Jadi saya kira tidak mungkin bisa ditafsirkan lain bahwa kompensasi untuk siapapun yang damai adalah pengampunan atau SP3. Padahal siapa yang bersalah? Belum ada satupun keputusan yang menyatakan A atau B bersalah. Belum ada yang dinyatakan ini korban. Bahwa umumnya orang yang melapor mengaku-ngaku sebagai korban, ngakunya korban. Tapi bisa saja nanti di persidangan justru dibuktikan sebaliknya bahwa ternyata dia berijazah palsu. Interupsi. Maka justru dia yang harus minta maaf. Berarti Bukan kepada Roy Suryo, tafsir tapi kepada Anda seluruh intinya rakyat apa, Bang? Indonesia. Tafsir Anda berarti Interupsi. intinya apa? Tafsirnya Interupsi, adalah jangan ini adalah kebalik cara nih. pembungkaman Interupsi. agar menyerang Oke. agar tidak perlu Interupsi. masuk ke Silakan persidangan. Bang, cara Ya, pembungkaman maksud kata saya Bang gini, Fauzi. bahwa kemudian posisi pelapor dan terlapor itu jelas di dalam KUHP. Sebenarnya dalam posisi apa sih korban di dalam KUHP itu? Iya kan? Apakah dia pelapor atau terlapor? Kan itu. Jadi jangan kita membalik-balik bahwa seolah-olah korban dijadikan korban mau dijadikan seolah-olah dia yang bersalah. Itu yang pertama. Kalau kita mengikuti aturan hukum. Oke. Ya. Ini kita bicara hukum ya. Yang kedua adalah bahwa kemudian rekan tadi menyampaikan bahwa ini ada iming-iming, ini adalah salah prosedur. Kehadiran negara di situ adalah bukti bahwa Polda Metro Jaya peduli dengan Interupsi. perdamaian. Ya. Oke. Interupsi. Ini hal ini yang perlu saya luruskan kepada publik Oke. bahwa Interupsi. jangan Oke. sampai kita Terakhir, Bang, menyampaikan intinya, Bang, oke. hal-hal sesuatu itu diputar balik tuh. Mana korban, mana pelaku. Oke, Ingat, jadi sudah terjadi putar balik Ya, menurut Anda yang saat pelaku. ini. Oke, baik, silakan Bang. Tindak pidana. Sedikit, Bang. Kehadiran negara-negara polisi itu mengkonfirmasi bahwa Jelas, negara di bawah gitu loh. kendali Joko Itu Widodo. jelas. Sebab Negara itu di bawah tidak boleh kendali- dilakukan. Oke. Kenapa? Ada pihak lain dalam sengketa ini. Kenapa hanya Joko Widodo? Bagaimana dengan pelapor yang lain? Dan kalaupun itu direstoratif, bagaimana dengan pasal-pasal yang lain? Dan kalau kita kembali kepada pasal 361A, Pada saat- penyidikan ini dilakukan interupsi. April 2025. Sehingga Interupsi. rezimnya masih menggunakan Interupsi. KUHP yang lama. Belum Oke. bisa digunakan KUHP Oke, yang baru. baik. Karena itu Interupsi. dari Oke, mana coba negara saya dengar restoratif sedikit dari Bang itu Fitra. diterapkan? Mungkin Ya, oke. Anda berbeda punya mungkin Jadi opini begini. berbeda dari Bang Ade? Saya berbicara sesuai dengan data dan fakta. Oke. Yang mengajukan restoratif justice siapa? Yaitu dari kuasa tersangka, Oke. Ibu Elida Neti. Ya. Artinya apa? Permohonan itu berada pada tersangka, bukan berada pada korban. Yang datang ke Solo siapa? Yaitu Elida Neti, ada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Artinya itu menunjukin bahwasanya para tersangka ini yang meminta belas kasihan Jokowi sehingga Jokowi melihat kemanusiaan karena dia mempertimbangkan ya mereka sedang sakit, ada kanker, ingin berobat ke Malaysia. Oke. Dia memberikan pemaafan yang diberikan Interupsi. korban. Jadi seharusnya harus melihat dari sisi kemanusiaan yang ditunjukkan Kemanusiaan oleh Bapak yang Jokowi. dilihat. Coba saya Saya mau berikan. konfirmasi dari saudara Egy Sujana tidak pernah minta maaf, videonya ada. Permintaan maaf Tidak berbeda. pernah minta maaf, itu mengonfirmasi memang tidak beda ada dengan perdamaian. permintaan Tapi maaf. karena Itu yang harus keputusan dipahami. sepihak dari Baik, Joko karena Widodo, Baik, saya itu akan- yang menjadi itu. soal. Baik, saya akan tanya Kenapa dari Bang semuanya Girsang. otorisasi ada pada Joko Widodo? Pemberian maaf Interupsi ya. berbeda dengan permintaan maaf. Oke, Iya. penerimaan maaf berbeda dengan Dan karena permintaan maaf. pemberian dari- Saya akan tanya Bang Girsang nanti, tapi kita akan Iya. jeda terlebih dahulu, tetaplah di interupsi.